Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Alfian Karmani dengan NIM belakang yang 120 dan teman saya Rizky Sawaldi dengan NIM belakang 134. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Bisnis dengan judul Perancangan dan Pengujian Model Bisnis Layanan Showroom Digital pada Auto Jaya berbasis Value Proposition dan Bisnis Eksperimen. Oke, next. Nah, di sini ada latar belakang atau profil dari perusahaan dari profil bisnis si Auto Jaya. Auto Jaya ini basisnya adalah showroom UMKM mobil bekas yang beroperasi secara luring atau mengandalkan makelar atau secara offline ya untuk penjualannya dan pencetakan stoknya itu masih manual, masih pakai buku atau spreadsheet yang offline. Jadi masih nggak real time lah. Dan insidennya sering di mana mobil yang udah ke DP ada dua pelanggan lagi yang DP karena pemesanan DP online sama offline itu kayak nggak synchronize. Jadi kadang masih terjadi dua DP gitu ada yang nge-DP mobil yang sama. Oke, next. Nah, di sini kita mecahin diagnosis masalahnya pakai fishbone diagram. Nah, di sini ada man atau manusia. Jadi keterbatasan tenaga admin. Kan adminnya punya dua peran. Jadi dia ngelayanin tamu yang offline sama tamu yang online. Jadi kalau ada tamu yang offline, otomatis kan yang online gak dijawabin. Nah, itu bisa mengakibatkan kelainan update stok. Jadi misalnya harusnya sama tamu offline udah dibeli, sama tamu online dia belum tahu kalau itu mobil udah sold out. Yang kedua ada mesin teknologi tidak memiliki sistem database yang terpusat. Operasionalnya hanya bertumpu pada perangkat offline. Metode tidak ada prosedur standar untuk mensinkroniskan informasi ketersediaan unit antar staf lapangan dan staf administrasi secara serentak. Materinya adalah informasi data kendaraan dan dokumentasi visual foto yang berserakan di galeri ponsel admin. Jadi nggak terstruktur. Jadi misalnya ada pelanggan online yang pengen butuh foto mobil lah, deskripsi mobil lah, kondisi mobil lah, jadi butuh waktu lama untuk cari foto itu dan udah next. Nah, yang ketiga ini ada model bisnis kanvas awal atau BMC. Nah, di sini ada value proposition awalnya menyediakan mobil bekas siap pakai dengan opsi pembayaran tunai atau kredit. Inclusive pada BMC ini adalah sumber daya key research-nya berupa pencatatan manual dan saluran komunikasi. Channelnya berupa WhatsApp yang tidak dapat mampu mendukung volume permintaan informasi yang secara cepat. Dampak negatifnya mengakibatkan terputusnya hubungan pelanggan customer relationship karena pelanggan merasa kecewa akibat risiko datang ke lokasi tanpa kepastian stok. Jadi, misal pelanggan udah datang, tapi tiba-tiba ternyata stoknya udah di booking. Kan kita nggak tahu tuh, pelanggan kasihan kecewa kan karena gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Sawaldi. Oke, selanjutnya di sini kita terima kasih sebelumnya Alfian. Di sini kita ada analisis proportion atau solusinya. Jadi di sini ada kebutuhan pelanggan atau customer profile. Nah, di customer profile ini ada customer job yaitu kayak mencari mobil, membandingkan spesifikasi nih mana yang bagus atau yang tidak baik lah ibaratnya yang mengatur jadwal. Terus juga selanjutnya itu ada mengatur jadwal test drive. Nah, terus di sini ada pains juga buat buang waktu datang ke lokasi untuk mobil yang sudah terjual. Nah, terus juga di sini tuh ada kendala jadi kayak respon adminnya itu lambat. Nah, selanjutnya itu ada guidance, informasi stoknya tuh real time tapi terus juga katalog visual yang jelas dan juga kemudahan reservasinya. Nah, solusi digitalnya di sini kita bikin value map proportion canvas ya. Di sini ada produk and service-nya, platform website katalog digital yang terintegrasi database online. Terus juga dari pen relievers-nya itu ada pembaruan status ketersediaan, available, booking, atau sold itu beroperasi secara 24 jam secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada gen creator. Di sini ada filter pencarian terstruktur dari form reservasi, booking, test drive-nya mandiri. Ya, selanjutnya di sini kita ada prototipe solusi dan service flow-nya. Nah, eh, deskripsi teknisnya itu adalah sistem ini tuh dikembangkan menggunakan PHP, HTML, CSS yang terintegrasi dengan database relasional. Nah, service flow-nya itu yang pertama itu ada awareness, pelanggan dapat mengakses website dan memfilter mobil sesuai anggaran atau mereknya. Nah, terus yang kedua itu ada evaluasi,
melihat foto, spesifikasi lengkap, dan mengecek label ketersediaannya nih secara real time. Nah, yang ketiga nih ada action. Jika status available, pelanggan tuh dapat mengisi formulir jadwal booking test drive-nya seperti tadi yang dari pelanggan ke bookingnya gitu ya di tampilan diagram ERD-nya. Nah, yang terakhir ini ada confirmation. Nah, sistem ini dapat memproses data otomatis mengunci status menjadi booked atau booking ya dan mengirim bukti reservasinya gitu. Oke, oke, selanjutnya di sini kita ada hipotesis desain eksperimennya. Nah, hipotesis bisnis ini adalah platform digital dengan stok real time dan reservasi online akan menurunkan tingkat komplain akibat double bookingnya secara signifikan gitu. Nah, di sini ada tiga resiko yang kita uji. Yang pertama itu ada desirability. Apakah tuh si pelanggan ini benar-benar menginginkan dan benar nggak sih kalau ada ini tuh mereka merasa dimudahkan gitu. Nah, yang kedua itu ada visibility. Apakah admin ini mampu disiplin buat memperbarui statusnya di sistem. Kayak ada misalkan ada mobil masuk itu bisa admin yang update gitu lah. Nah, yang terakhir ini ada viability-nya. Nah, apakah ini meningkatkan konservasi penjualan yang sepadan dengan biaya websitenya atau tidak gitu. Nah, di sini terus juga metode eksperimennya kita memakai usability testing atau prototype testing. Nah, di sini melalui simulasi terstruktur kepada 10 responden calon pembeli di usia 25 sampai 50 tahun. Nah, di sini kita kebetulan sudah membuat kuesionernya ya di Google Form-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hasil eksperimen dan analisis Pareto. Nah, di sini di tampilan sebelah kiri saya ada diagram Pareto dengan keluhan eksperimen website Autojaya. Nah, rekapitulasi umumnya tingkat penerimaan itu sangat baik. Nah, skor itu di atas 4.0. Namun terdapat beberapa poin-poin teknisnya. Dengan di analisis diagram Pareto ini kita memiliki prinsip 80/20. Nah, dengan kategori A-nya itu fitur visualnya itu di angka 50%. Nah, di sini ada foto mobil, katanya tuh ada foto mobil yang kurang detail dan tidak ada fitur zoom full screen-nya buat ngecek goresan di bodi mobilnya. Nah, di kategori B-nya ini ada performa sistemnya itu di angka 30%. Nah, waktu muat loading halaman katalog dan galeri foto tuh terasa lambat di HP. Nah, terus juga terakhir ini ada di kategori C, alur layanannya itu ada di 20%. Itu katanya tuh formulir bookingnya tuh dirasa terlalu panjang dan tidak efisien. Tidak efisien. Oke, kita lanjut di BMC keputusan strategis dan BMC revisinya. Nah, di sini di sebelah kiri saya ini ada bisnis model Canvas yang terbaru ya dengan KeyPath. Nah, keputusan akhir revenue atau penyempurnaan ini dibuat karena beberapa alasan yang salah satunya itu adalah hipotesis desirability tervalidasi. Model bisnis utama tidak perlu diubah karena diubah radikal atau pivot atau dihentikan stop hanya butuh iterasi teknis antar mukanya saja. Nah, perubahan signifikan pada BMC revisi ini ada channels yang beralih dari pesan manual WhatsApp ke website yang resmi dipromosikan lewat media sosial. Nah, yang kedua itu ada di customer relationship-nya, interaksi manual berubah menjadi sistem layanan mandiri atau self-service dengan notifikasi otomatis. Nah, yang terakhir ini ada di activities-nya, menambahkan rutinitas krusial yaitu pemeliharaan maintenance, platform, dan pembaruan database-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada rekomendasi dan mitigasi risiko. Nah, peta jalannya itu ada di implementasi itu kira-kira 3 sampai 6 bulan. Nah, bulan 1 sampai 2 itu untuk optimasi ukuran gambar, metode lazy loading, dan fitur pembesaran atau zoom yang tadi ada masukan tadi ya. Nah, terus di bulan ketiga itu ada pembuatan SOP dan soft launch, training admin lapangan. Nah, bulan keempat sampai bulan keenam itu adalah peluncuran pabrik atau full launch-nya dan digital marketingnya. Nah, mitigasi resiko ini di sini kita ada risiko operasional untuk mencegah kelalaian admin dengan SOP yang tegas dan aplikasi manajemen di ponsel. Terus juga ada risiko teknis, gunakan hosting cloud berkapasitas besar dan backup berkala untuk mencegah servernya down gitu. Nah, yang terakhir di sini ada risiko keamanannya. Resiko keamanannya itu kayak menerapkan protokol SSL dan enkripsi database-nya untuk melindungi si data pelanggannya ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk prototipe-nya di website akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfian Karmani. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Oke, ini adalah tampilan awal dari website showroom Auto Jaya yang udah kita bikin. Jadi di pertama itu ada bumper atau halaman awal ya gitulah, Auto Jaya showroom digital. Temukan mobil impian. Nah, di sini kita ada search bar. Jadi bisa mencari mobil berdasarkan merek atau
dari kategori mobilnya. Misal kita mau cari Mazda di sini. Ini berdasarkan merek. Jadi mobilnya langsung muncul. Atau kita bisa mencari berdasarkan kategori mobilnya SUV. Jadi ini adalah mobil-mobil dalam kategori SUV. Nah, misal kita mau booking Honda CR-V ini, kita bisa lihat spesifikasinya. Jadi di sini kelihatan spesifikasinya Honda CR-V Turbo Prestige dengan harga sekian, tipe kendaraannya, tahun pembuatannya, kapasitas mesinnya, transmisinya dan warnanya. Kita bisa melihat nih simulasi kreditnya. Kita misal mau simulasi kredit uang DP-nya ini 20% atau berapa persen. Nah, ini dengan estimasi bunga flat 6 tahun ya tanpa biaya tersembunyi gitu. Kita misal mau DP-nya sekitar 35%. Nah, di sini ada pilihan tenor bulannya. Kita mau ngambil 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan serta 60 bulan. Kita ngambil yang 48 bulan. Nah, dia langsung ngitung estimasinya di sini. Misal kita ngambil yang 36 bulan. Estimasi cicilannya di per bulannya dapat di 12.357.222 apa rupiah. Nah, misal kita mau konfirmasi buat DP ini atau buat booking, kita tinggal konfirmasi. Nah, kita bakal konfirmasi ini validasi berhasil. Pengajuan kredit Honda CR-V telah kita kirim ke sistem. Nanti admin yang bakal nge-WA si user ini buat ngelanjutin pembayaran atau langsung ke showroom untuk melanjutkan DP-nya. Nah, ketika selesai kita akan kembali ke halaman awal. Oke sih begitu aja dari kami. Udah selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya atau dari kata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.